Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang ini. Dan itu ya guys ya, seperti biasa, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi. Masih mengenai ijazah Pak Jokowi nih guys ya. Gonjang ganjing soal ijazah Pak Jokowi yang katanya dibikin di pasar pramuka, teman-teman ya guys ya. Ini parah banget nih kalau misalnya beneran terjadi ijazah Pak Jokowi dibikin di pasar pramuka. Gawat banget guys. Selama 10 tahun ya, rakyat Indonesia menerima kepala negara dengan ijazah palsu nih guys ya. Seperti apa beritanya, langsung aja kita bacain. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Saya katakan Jokowi anak PKI. Memang benar anak PKI kok. Waduh, ngeri cok. Tapi tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Masalahnya semua ijazah dia palsu. Ini kata Bambang Tri nih guys ya. Masalahnya itu nih guys ya. Bukan masalahnya anak PKI kayak anak siapa kayak ya guys ya. Tapi soal administrasi, yaitu ijazah palsu Pak Jokowi ini diduga ya memang palsu guys. Diduga dibikin di pasar pramuka nih guys ya. Ini ada keterangan Bambang Tri. Kita lihat dulu dan kita dengerin dulu nih guys ya. Apalagi nih yang dibongkar sama beliau nih guys. Pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Semua ijazah Pak Jokowi diduga palsu. Dan ini ijazah terakhir mungkin nih guys ya. Ini diduga diambil ataupun dicuri dari yang namanya Joko Wahyudi nih guys ya. Ini namanya agak sedikit sama tapi berbeda nih gengs. Kita lanjut lagi nih guys. Joko Wahyudi itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan. Kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang Pak, keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Waduh, gengs. Ini memang agak lain ini guys ya. Waktu zaman Pak Bambang Trimulyono ini ya guys ya, ini mengungkap ijazah Pak Jokowi ini yang diduga palsu nih guys ya. Bahkan istri Pak Bambang ini kalian tahulah ya kronologinya seperti apa ya guys ya. Silakan komen aja di kolom komentar gengs. Lanjut, menurut pengacara Jokowi bahwa menunjukkan ijazah Jokowi, negara akan chaos. Ini memang logika aneh ini ya guys ya. Kenapa sih memang kalau ditunjukin yang chaos itu siapa gitu? Pihak mana gitu yang chaos gitu? Oh, apakah mungkin nanti pas ditunjukin nih ijazah asli ataupun palsu ya guys ya, terus orang-orang demo, mungkin yang dimaksud chaos itu kali guys ya. Tapi kalau dari kedua pihak ya, pihak pelapor ya, kayak Bung Roy Suryo dan kawan-kawan, kayaknya nggak bakalan chaos lah ya guys ya. Kalau ijazah Jokowi itu diproduksi di pasar pramuka, ya chaos lah buat gerombolan kalian. Nah ini dia, kita dengerin dulu nih guys kata Bung Roy Suryo. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Tuh ada musik lagi nih guys. Sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya, jadi malah jadi tertawaan. Mana ada? Kalau punya ijazah asli ditujukan itu nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat, logika yang terbalik-balik. Jadi kita kan masyarakat yang menilai. Baik teman-teman, karena berhubung ada musiknya, gue juga nggak tahu nih, mohon maaf ya. Intinya adalah yang kayaknya nggak mungkin lah ya guys ya, kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukin itu kita bakalan chaos gitu. Atau beberapa pihak lain ya kan yang mengaitkan ijazah ini bakalan chaos. Kayaknya kecil kemungkinan ya guys ya. Jadi menurut kalian kayak gimana guys? Silahkan komen aja di kolom komentar gengs. Lanjut, ijazah keluaran pasar pramuka tidak akan pernah sama atau identik dengan ijazah keluaran UGM. UGM bermarwah dan bermartabat, tercoreng karena ulah rektornya.
Ova Emilia hanya meyakini bahwa ijazah Jokowi asli ya guys ya. Tapi asli atau enggaknya kita nggak tahu nih guys ya. Ini katanya aja nih kalau Rektor UGM kemarin menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli teman-teman. Ini kita lihat dulu cuplikannya guys. Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu universitas tertua, bermarwah dan bermartabat, tercoreng oleh karena, mohon maaf saya katakan ya, rektornya itu Ibu Ova Emilia itu mengatakan meyakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Dalam kapasitas sebagai seorang profesor mengatakan meyakini, ini sungguh memalukan ini ya. Meyakini itu bisa siapa saja ya. Kalau bicara hukum nggak bisa yakin, harus dibuktikan di pengadilan dan itu tidak dilakukan. Betul? Kita bisa membuktikan bahwa Joko Widodo adalah presiden 2 periode yang memimpin Indonesia dengan ijazah palsu. Nah, begitu teman-teman. Ini Dr. Tifa memang agak keras mengenai ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Intinya adalah ini diduga juga Rektor UGM ada kaitannya nih guys ya. UGM meyakinkan atau meyakini ijazah Pak Jokowi itu memang asli dan lulus di Universitas Gadjah Mada ya guys ya. Tapi sekarang sedikit demi sedikit makin kebongkar nih guys ya. Yang katanya ijazah Pak Jokowi ditemukan di Pasar Pramuka lah ya guys ya. Dan katanya juga, dan sampai sekarang juga masih panas banget nih soal ijazah Pak Jokowi guys ya. Makanya kita tunggu aja kabar berikutnya seperti apa, dan terutama UGM nanti seperti apa juga statementnya guys ya. Lanjut, skandal dugaan ijazah palsu Jokowi. Pak Iman Raharjo akui pernah punya kios di Pasar Pramuka. Nah, ini dia. Ini yang menarik nih soal Pasar Pramuka yang dikaitkan dengan jasa Pak Jokowi nih guys ya. Kita dengerin dulu nih guys kata Bung Roy Suryo nih guys ya. Saya terima WA dari salah seorang tokoh ya, itu saya tahu persis kalau ini bukan Intel Melayu tapi Intel beneran ya gitu, dari mantan Intel Tentara Nasional Indonesia yang sangat merah putih ya gitu. Dan saya tidak apa-apa sebutkan namanya karena beliau sendiri sudah menuliskan namanya dalam artikel yang ditulis. Pak Sri Raharja Chandra. Gitu. Bapak Sri Raharja Chandra. Ya gitu, dulu bertugas lama di TNI tapi waktu itu ada di Aceh ya gitu, clear. Jadi dia kirim analisis soal Prof ini, Prof P ini ya gitu. Dia analisis termasuk apa, waktu itu dia cerita soal sejarahnya dia. Terus yang menarik Mas, dia cerita kalau Prof ini punya usaha pengetikan dan penjilitan di Pasar Pramuka. Yang saya pernah dengar Pak, Prof ini dulu tukang sapu. Nah ya, itu yang menulis bukan media abal-abal ya, Kumparan menulis. Bisnis.com nulis ya, Berita 24 itu nulis. Jadi memang ya, tapi saya nggak perlu mengulas bagaimana dia mengalami mobilitas vertikal ya. Dan yang menarik gini Pak, ini sedikit supaya tukang sapunya ya. Ada juga seseorang narasumber kita kemarin di Solo ya, yang menyatakan bahwa banyak komisaris-komisaris BUMN yang berasal dari SMA 6 Surakarta. Ini termasuk komisaris juga dia ini. Komisaris juga ya. Komisaris, kemudian relawan. Ya, nama relawannya sebut nggak? Sebut aja Pak Janes coba. Relawan Jokowi. Iya. Sedulur Jokowi, udahlah tahu aja. Jadi dia bagian dari itu, makanya dia bisa mendapatkan privilege yang sangat bagus kan. Iya, bisa jadi wamen, terus jadi komisaris, betul, rektor gitu ya. Gitu. Nah, yang menarik lagi Pak, yang tadi saya bilang itu yang Solo, teman-teman Pak Jokowi di Solo, teman-teman sekolahnya, banyak yang katanya awalnya tukang rongsok. Lalu awalnya apa? Satpam ya. Kalau saya nggak salah ya, ini coba diklarifikasi lagi nanti. Tiba-tiba jadi komisaris. Nah itu. Komisaris PT Pupuk, PT apa saya lupa ya. Nah itu boleh diklarifikasi oleh orang-orangnya langsung. Ini gue baru denger nih guys ya, kalau ternyata komisaris dulu di zaman Pak Jokowi banyak yang teman-teman SD ataupun teman-teman sekolah Pak Jokowi nih guys ya. Ya nggak jadi masalah sebenarnya, ya orang-orang terdekat lah. Intinya orang-orang yang dikenal Pak Jokowi bakalan dapat jabatan lah. Lanjut, Jokowi menyediakan uang 2,6 T demi mengamankan ijazah palsunya. Waduh, ini kalau beneran terjadi ya guys ya, ini duit 2,6 T banyak banget nih guys ya. Dan nggak mungkin juga nih mantan presiden ataupun presiden bisa mengumpulkan duit segini kali ya, kalau bukan dari hasil, ya kalian tahu sendiri lah guys ya. Kita dengerin dulu. Jokowi itu mengeluarkan budget sampai 2,6 atau 2,5 triliun. Itu bukan angka kecil. Ngapain dia mengeluarkan budget segitu besar? Dan saya tahu itu duit pasti duit dari hasil korupsi. Nggak mungkin itu duit dari hasil gajinya presiden. Kemudian sekarang itu di metode saya di luar Ramadan untuk mengamankan
ijazah palsunya Jokowi ini. Sekarang mereka sudah mengerahkan semua kekuatan. Kekuatan yang dipakai dia sebutkan pansok, polisi, para tim survei, dan buzzer. Ini aja kan sudah indikasi kalau ijazah itu palsu dan harus dilindungi gitu. Ya, memang banyak sekali buzzer-buzzer yang tidak jelas membela ijazah ya guys ya. Bahkan banyak banget lah pro kontra mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini ya guys ya. Pokoknya semakin rame banget soal ijazah Pak Jokowi ya. Yang jelas ini kabar beritanya adalah ijazah Pak Jokowi diduga dicetak di pasar pramuka teman-teman. Ini gue beneran penasaran banget. Benar apa enggak sih ya ijazah Pak Jokowi itu dicetak di pasar pramuka. Kita tunggu aja beritanya nanti guys ya. Dan sekaligus ini untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Berdua kaki undur diri, sampai jumpa nanti.